Bangsa kita benar-benar dalam keadaan yang mengenaskan. Marka judi online yang tersebar membuat banyak pelaku yang sudah kecanduan judi sampai merugikan keluarganya sendiri, bahkan tentu saja negara. Karena mereka yakin bakal mendapatkan keuntungan lebih dari semua itu. Padahal seperti yang mungkin orang-orang memang beneran cerdas tahu, kalau misalnya itu adalah semua settingan dari bandarnya. Kalau terus-menerus seperti ini, siapa yang harus disalahkan atas berkembang pesatnya tindakan haram ini? Halo semua, balik lagi dengan gua Mikael Effendi di channel ini, dan kali ini gua akan membawakan tema berjudul judi adalah sebuah kebodohan. Dimana memang tindakan bodoh yang haram ini sudah merajalela di berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Perjudian adalah tindakan pidana berupa mempertaruhkan sejumlah uang, dan orang yang menang akan mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut. Terutama ya bagi orang cerdas, bagi orang yang benar-benar cerdas dalam bidang IT atau misalnya teknologi, pasti sudah paham kalau misalnya situs-situs judi online ini sudah diatur oleh pelaku atau misalnya bandar dari judi online agar di-set sedemikian rupa sesuai dengan keinginan mereka gitu. Dan mirisnya masih banyak orang-orang kita yang tertipu, terutama pecandu judi online yang udah kecanduan, dibodohi oleh sistem tersebut, dan pada akhirnya ya menimbulkan masalah-masalah lain gitu, masalah-masalah seperti kecanduan atau misalnya ketergantungan, ya seperti itu. Nah, dari sini, dari permasalahan judi online ini bisa menyebar ke permasalahan-permasalahan lain, kayak misalnya yang banyak terjadi baru-baru ini, seperti kayak misalnya kasus-kasus pinjol untuk digunakan judi, jual-jual barang keluarganya untuk judi, jual tanah segala macam, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Nggak perlu alasan lah, judi online itu misalnya cuma buat hiburan semata, buat pekerjaan sampingan, buat cari keuntungan atau apa. Haram tetaplah haram. Bahkan harusnya masuk dalam tindak pidana. Sifat dari judi online ini yang adiktif harusnya menjadi kesadaran bagi kita semua untuk menjauhinya, karena memang sangat berbahaya. Pemerintah juga harusnya sigap dalam memblokir situs-situs judi online, bukan cuma sekedar mengirim SMS lewat HP gitu. Ayolah, kita sama-sama perkuat diri kita dari godaan judi yang termasuk perbuatan haram ini dengan kecerdasan dan iman kita kepada Tuhan, tentu saja. Walau begitu, tetap aja ya, pecandu judi online yang sudah terdoktrin otaknya sulit untuk hilang. Perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut itu, entah dari psikolog atau apa, dan juga dibantu agar mereka sadar betapa sesatnya jalan yang mereka pilih itu. Dan ini juga berlaku bagi pecandu judi online yang masih bisa diselamatkan gitu. Kalau misalnya memang yang sudah menghilangkan nyawa orang lain itu pecandu-pecandu judi online, yang mending dipenjarakan saja, karena nggak usah lah pakai rasa kasihan ke mereka. Mereka aja tidak kasihan menghilangkan nyawa orang, walaupun mereka dalam tanda kutip ya bisa dibilang terhipnotis dengan judi online. Tapi ya kalau sudah kasusnya menghilangkan nyawa, lebih baik dipenjarakan saja, nggak perlu ada pembinaan. Karena ujung-ujungnya kalau dibina juga belum tentu berhasil, satu, dan dua, belum tentu juga dia bakal menyesali perbuatannya. Kalau misalnya menyesali kan jadi beban tersendiri bagi dia. Karena kalau seseorang telah berani melakukan tindakan tersebut, sangat berbahaya bagi seseorang tersebut untuk dibiarkan gitu. Dibiarkan bebas atau dibiarkan apa, jadi lebih baik ditangkap saja gitu, dan direhabilitasi lah, bahasa lebih lembutnya ya. Kalau bahasa kasarannya ya dipenjara atau nggak dihukum mati, karena dia tidak secara sengaja yang menghilangkan nyawa orang gara-gara kecanduan gitu. Seperti dalam firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansubu wa azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Dari firman Allah tersebut bisa disimpulkan kalau misalnya orang berjudi itu adalah basically setan yang nyata dan hidup di antara kita. Jadi makanya jauhilah judi, jauhilah perbuatan-perbuatan terlarang gitu, yang terutama bagi kalian yang mungkin agama Islam ataupun agama lain ini juga berlaku, agar tidak seenaknya gitu untuk bisa dibilang
mengundi nasib seenaknya gitu, seolah-olah kalian tuh memang udah yakin menang gitu, padahal belum tentu. Nggak ada yang namanya keberuntungan di dunia ini, semuanya tuh sudah ditakdirkan, dan takdir itu bukan bentuk keberuntungan, tapi memang bentuk ketetapan gitu. Nggak ada yang namanya hoki atau apa. Kok bisa bilang itu hoki, tapi Tuhan sudah menentukan itu, jadi jatuhnya itu bukan hoki, karena memang kebetulan aja kalian berpikiran seperti itu. Jadi ya seperti yang dijabarkan dalam firman Allah tersebut, kalau misalnya perbuatan keji berupa judi itu memang bisa dibilang ya harus perbuatannya harus benar-benar dijauhi secara nyata. Kemudian firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91, innamal yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wal yasuddakum an zikrillahi wa anis salat fa hal antum muntahun. Artinya, sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dan dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Dari ayat Al-Quran tersebut bisa dijabarkan kalau misalnya perbuatan setan itu adalah judi, dan setan itu berniat menimbulkan permusuhan. Kalian bisa lihat sendiri bukti-buktinya dari beberapa kasus yang sudah terjadi. Kalau misalnya judi itu sampai menimbulkan orang kehilangan nyawa, pokoknya menimbulkan konflik di mana ya konflik-konflik yang terjadi di mana antara pejudi dan pejudi lain yang ujung-ujungnya berantem atau apa, dan bermaksud menghalangi kalian tuh dari mengingat Tuhan gitu. Jadi kalian sudah tahu itu perbuatan haram, terutama bagi orang-orang Islam, tapi tetap dilakukan gitu, hingga kalian tuh lupa siapa Tuhan kalian dan siapa yang memberikan larangan judi tersebut gitu. Siapa yang memerintahkan kalian untuk tidak berjudi. Kalian sampai lupa hal tersebut. Bahkan kalian lupa melaksanakan salah satu kewajiban kalian, yaitu sholat. Jadi seberbahaya itu judi, dan kalian masih tidak mau berhenti gitu kan, sesuai yang disampaikan dalam ayat Al-Quran ini. Jadi ayolah kalian berhentilah judi. Nggak ada manfaatnya juga. Kalian mau bilang judi itu bermanfaat, ada untungnya. Mana orang kaya dari judi? Mana orang terkaya di dunia itu bukan hasil judi bos, tapi dari hasil usaha mereka sendiri. Kayak misalnya Elon Musk, bukan kaya dari judi dia, tapi kaya dari hasil usahanya sendiri. Dari awal orang biasa, mungkin orang yang bisa dibilang memang ada, bisa dibilang kehidupannya memang udah mewah dari awal, tapi dia sampai bisa membuat perusahaan SpaceX, itu udah luar biasa gitu. Dan itu bukan dari hasil judi. Terlepas dari mungkin dia memang pernah ikut judi ya, itu lain cerita. Intinya ya sebagian besar kekayaan dia itu adalah hasil usaha dia gitu. Oh iya, ini bakal nyinggung sedikit. Sebelumnya kan ada, gue lupa ya siapa yang ngomong, pokoknya salah satu menteri yang ngomong kalau misalnya candu judi online atau bisa dibilang korban judi online berhak menerima bansos. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Netizen langsung menyerang pernyataan tersebut, mengatakan kalau memang nggak pantas, bahkan disebut sebagai korban tuh nggak pantas, karena mereka yang melakukan berarti mereka pelaku. Kalau korban kecanduan oke lah, tapi kalau misalnya korban judi online, dia melakukan secara kesadaran penuh sampai kesadaran dia hilang, ya berarti bisa dibilang kategorikan sebagai pelaku. Dan terkait bansos judi ini langsung ditentang oleh presiden kita. Nggak ada tuh yang ngasih-ngasih yang, walaupun secara pendapat gue pribadi, ngasih ke keluarganya ya boleh lah ya bantuan, karena memang keluarganya pasti dirugikan gitu atas judi online ini. Cuman apa bukti kalau misalnya orang yang terkecanduan itu tidak mengintervensi bantuan itu gitu? Misalnya dijudiin balik kan kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi lebih baik kita mencegah saja gitu. Jadi mungkin lebih baik ya kasih ke keluarganya yang mungkin lebih membutuhkan gitu ya, jangan sampai dikasih ke. Makanya seperti yang gue bilang, pelaku-pelaku judi online ini mesti ditangkap agar tidak merembet ke keluarganya juga gitu. Mungkin sekian aja ya dari gue untuk pembahasan judi online ini. Gue tahu pasti bakalan banyak yang bertentangan sama gue, terutama orang-orang yang benar-benar hardcore atau bisa dibilang pekerja keras dalam berjudi online atau judi-judi seperti ini, pasti bakal menentang pendapat gue, mengatakan sok alim atau apa. Tapi di sini gue hanya mengingatkan dan menyampaikan aja. Gue nggak peduli kalian mau ngomong gue sok alim atau apa. Gue ingin menyampaikan saja pendapat gue terkait kasus-kasus atau misalnya permasalahan judi online ini, karena gue sendiri gue tidak ikut-ikutan gitu dengan agenda-agenda bodoh kalian. Kalau misalnya nggak mau dibilang bodoh ya berhenti. Oke,
Mungkin sekian aja dari gue Mikael Effendi pamit undur diri dan sampai jumpa.